Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari saya mengajak pagi hari ini kita persiapkan hati di hadapan Tuhan, pikiran, sikap kita, dan mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat pagi hari kami boleh memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kasih sayang-Mu terhadap kami, sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami, kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
dengan segenap hati. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, oh, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, haleluya. Kudus, oh, haleluya, haleluya. Mari angkat hati sembah Dia. Kudus, Allah yang kudus, oh, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau belajar, haleluya, tinggal dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang hanya kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah tempat perlindungan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari katakan, Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh. Di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh. Di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi-Mu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu, kasih setia-Mu
kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya. Bagaimana kabarnya? Tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, taruh perkataan-Mu di dalam diri hamba-Mu ini. Biarlah apa yang hamba berkatakan semua keluar dari isi hati Allah Bapa di surga. Bapa, penuhi bejana jiwa kami, penuhi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kamu yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu boleh terpuaskan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tentu sering kita mendengar kisah Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke negeri yang akan Allah Bapa tunjukkan kepadanya. Tetapi sesungguhnya Abraham tidak pernah mencapai atau sampai ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Dan hal ini jelas kita bisa melihat di dalam kitab Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-8. Kita percaya bahwa Abraham itu adalah bapa orang percaya. Sebab dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apapun itu. Suruh keluar dari negerinya, pergi ke negeri yang akan ia tunjukkan atau Allah tunjukkan, ia pergi. Diminta anaknya untuk dipersembahkan, dia persembahkan. Dia percaya apa yang menjadi perintah Allah Bapa di surga. Maka dia dikatakan sekali lagi sebagai bapa orang percaya. Tetapi yang terjadi adalah Abraham yang berangkat bersama dengan keluarganya untuk
menuju tempat yang ia tidak ketahui, oleh karena Tuhan yang memerintahkan, karena Abraham taat, dia berjalan. Kemudian dia tinggal di satu tanah, di mana seolah-olah tempat yang ia tinggali itu adalah tempat yang asing. Suatu tanah yang asing bagi dia. Sebab memang bukan tempat itu yang ia tuju. Bukan tempat itu yang ia akan terima dari Allah Bapa di surga sesuai janji Allah Bapa di surga. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah negeri yang ingin ia tuju. Tetapi apa yang terjadi di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, Abraham itu menganggap dirinya itu orang asing dan pendatang, sebab dia belum sampai ke negeri yang Allah janjikan. Sebab negeri itu bukan di dunia ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Negeri yang Allah janjikan itu dikatakan sebagai kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itu bukan di bumi. Itu ada di langit baru dan bumi yang baru. Nah, sama juga dengan Bapak Ibu, kita semua juga tinggal di tanah yang asing. Kita semua ini musafir. Kita hanya tinggal sementara di bumi ini. Kalau orang Jawa bilang numpang ngombe. Hanya sementara. Hanya 70 tahun. Kalau kita bisa lewat 70 tahun, kata firman Tuhan, bisa 80, yang ada adalah kesukaran dan kesusahan. Yang ada adalah penderitaan. Sebab kalau orang sudah di atas 70 itu pasti banyak masalah di dalam tubuhnya. Kolesterol bisa tinggi, bisa hipertensi, bisa diabetes mellitus, bisa asam urat, dan bisa juga rematik. Itu bisa dialami oleh siapapun. Maka dikatakan kalau usia lebih dari 70 sampai 80 itu, yang ada itu kesusahan dan penderitaan. Oke, kalau sampai 90 atau bahkan sampai 100, itu pun kan juga sementara Bapak Ibu sekalian. Enggak lama kok waktu itu. Cepat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memikirkan yang penting bagaimana saudara dan saya mempersiapkan hidup ini. Ya. Kita ini sebagai musafir, Bapak Ibu sekalian, hanya sementara tinggal di bumi ini. Saudara dan saya itu harus memiliki tujuan yang sama, yaitu kemana? Ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah langit baru dan bumi yang baru. Itulah harapan kita, itulah kerinduanku, itulah tujuanku, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mempersiapkan diri dengan cara berkemas-kemas. Seperti seakan-akan saudara hendak pergi meninggalkan dunia ini. Loh kapan Pak berkemas-kemasnya? Ya sekarang, mulai sekarang. Tidak boleh saudara tunda. Sebab kita tidak tahu hari esok. I don't know about tomorrow, kapan berakhir hidup kita masing-masing. Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya persiapan itu jangan ditunda. Jangan main-main dengan hidup ini Bapak Ibu. Kalau sudah terlambat, kita sudah selesai, Tuhan panggil kita tidak siap. Waduh, mengerikan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesempatan lagi, itu mengerikan Bapak Ibu.
Oleh sebab itu mari, ya seperti seakan-akan kita mau pergi ke luar kota, atau keluar pulau, atau keluar negeri. Kalau mau pergi ke luar negeri itu persiapannya lebih dari kita pergi ke luar kota atau keluar pulau yang masih ada di wilayah Indonesia. Tapi kalau keluar negeri, kita persiapkan semua kelengkapan kita. Mulai dari paspor, kalau kita mau ke tempat yang dingin, ya kita persiapkan itu baju long john mungkin, atau mantel, ya, atau kita persiapkan sarung tangan lah, kaos kaki, sepatu boot lah, dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, atau mungkin perlengkapan untuk saudara berhias. Semua kita tata dengan rapi di koper kita. Kita berkemas-kemas, mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke luar negeri. Nah sama, saudara juga harus seperti itu. Kita akan pergi ke langit baru dan bumi yang baru. Kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di sanalah tujuan kita yang terakhir. Kalau tidak, kita mau kemana Bapak Ibu? Kan hanya 2 pilihan saja. Kalau Ibu tidak mau ke sana, berarti Bapak Ibu pasti ke neraka yang abadi. Kalau tidak ke surga yang abadi, ya ke neraka yang abadi. Yang sama-sama kekal. Tapi kita mau ke surga yang abadi, langit baru dan bumi yang baru. Ya, kota yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku pergi ke rumah Bapakku, di sana banyak tempat tinggal. Aku mempersiapkan, kata Tuhan Yesus, bagi kamu. Dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Nah, ini kan jelas. Ya, ini jelas bahwa saudara dan saya ini harus pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan pulang ke tempat yang lain, Bapak Ibu sekalian. Tetapi persoalannya adalah saudara dan saya harus mempersiapkan diri dengan serius. Atau berkemas-kemas dengan benar. Nah, ciri berkemas-kemas dengan benar itu seperti apa? Nah, yang pertama yaitu saudara dan saya harus berjaga-jaga. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu hari maupun akan saatnya. Saat kedatangan mempelai, atau saat akhir hidup kita, atau saat kematian kita. Kita tidak tahu. Nah, di dalam Matius pasal 25 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kisah daripada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di mana 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak. Artinya dia mempersiapkan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja. Dia tidak membawa persediaan minyak. Dan ketika malam, waktu mempelai datang, pelita yang dibawa gadis bodoh hampir padam. Dan mereka tidak membawa persediaan minyak. Kemudian mereka minta tolong ke gadis yang bijaksana. Tetapi mereka tidak memberikannya. Gadis yang bijaksana tidak memberikannya. Kemudian gadis yang bijaksana berkata, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian 5 gadis yang bodoh pergi ke penjual minyak. Nah, sewaktu 5 gadis bodoh pergi, pintu gerbang dibuka. Mempelai siap menyambut 5 gadis yang bijaksana. Maka masuklah 5 gadis yang bijaksana, kemudian pintu gerbang ditutup. Dan kemudian tibalah 5 gadis yang bodoh. Tapi sudah terlambat. Pintu gerbang sudah ditutup. Tidak ada kesempatan lagi untuk masuk.
Kita juga akan mengalami hal itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di sini adalah waspada, benar-benar berjaga, yaitu mempersiapkan diri itu. Seperti 5 gadis yang bijaksana, dengan cara membawa minyak. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh. Dia ceroboh, dia sembrono, Bapak Ibu sekalian. Dia meremehkan. Ya, kalau menurut saya orang yang tidak berjaga-jaga itu meremehkan, menganggap angin lalu. Kita sudah tahu kok hidup ini ada 2 pilihan, kalau enggak surga ya neraka. Tapi kalau saudara tidak serius memikirkannya, saudara ceroboh, saudara sembrono. Dan ini sungguh amat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, berbahaya bagi diri kita. Mengerikan kalau sampai pintu gerbang sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi. Jadi jangan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini masih terkait. Dulu, ya sudah lama, saya tuh sempat berpikir begini, kenapa ya disebut bijaksana 5 gadis ini? Ya, 5 gadis yang bijaksana ini. Padahal dia ketika diminta oleh 5 gadis bodoh, minta minyak, dia tidak kasih. Dia tidak memberikan minyaknya. Saya berpikir, seharusnya kalau bijaksana kan tidak demikian. Harusnya kalau bijaksana itu dia berbagi. Harusnya kalau bijaksana dia peduli. Tapi kok tidak ya, kenapa ya? Saya gumuli hal ini Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan jawabnya. Bahwa keselamatan itu tidak ditanggung renteng. Ya. Keselamatan itu tidak seperti seseorang atau suami istri hutang ke bank. Itu tanggung renteng. Artinya mereka harus tanda tangan berdua, suami dan istri. Jadi kalau nggak bisa bayar utang, berarti dua-duanya ikut bertanggung jawab. Atau dua-duanya terlibat. Nah, keselamatan itu enggak begitu. Keselamatan itu pribadi. Keselamatan itu person. Nah, maksudnya adalah 5 gadis yang bijaksana ini dengan 5 gadis bodoh itu masing-masing pribadi. Jadi enggak bisa misalkan suami istri, ya, istrinya rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin ikut doa pagi seperti sekarang ini, ya, di GSKI Pusat setiap hari ada doa pagi jam 5. Istri rajin mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja. Berbeda dengan suaminya. Suaminya suka-suka sendiri. Suaminya tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Bahkan kalau hari Minggu dia pergi, ya, untuk memuaskan atau hobi yang ada pada dia itu dia kejar. Kemudian seakan-akan suami bilang begini, tidak masalah, yang penting kan istriku rajin ke gereja, aku sudah support kok. Mah, titip doa ya buat Tuhan. Mah, titip salam ya buat Tuhan Yesus. Nanti dulu. Tidak bisa demikian. Keselamatan itu masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa istrinya rajin, ya ketika nanti terjadi pengangkatan, atau ketika pulang ke rumah Bapak di surga, yang diterima hanya istrinya. Bapak tidak kenal suaminya, karena pribadi. Tidak bisa begini, istri bilang, Tuhan tolong itu suamiku. Oh, tidak bisa. Pertanggungjawaban itu masing-masing, Bapak Ibu saudara sekalian. Pertanggungjawaban itu bersifat pribadi. Demikian juga misalnya contoh yang lain. Misalnya saudara rindu anak saudara rajin, ya ikut ibadah, ya selalu ke gereja atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan gereja. Tetapi anak saudara tidak mau rajin misalkan. Ya sudahlah, pikir saudara. Tidak bisa. Ya memang kita tetap bertanggung jawab atas anak kita.
Tetapi tanggung jawab kita itu adalah bagaimana membuat anak kita itu mau beribadah, itu yang benar. Bukan kita hanya doakan saja kepada Bapa di surga supaya anak kita selamat, anak kita dilindungi, anak kita beroleh berkat dari Bapa di surga. Bukan hanya doa kita, tapi memang kita bisa membawa anak kita ke gereja, bisa membawa anak kita mengasihi Tuhan, bisa membawa anak kita itu mencintai Tuhan, bisa membawa anak kita itu benar-benar memiliki cinta kasih yang benar kepada Tuhan. Atau anak kita menyenangkan hatinya. Nah tentu kalau kita pengen anak kita menyenangkan hati Tuhan, ya harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita memberikan contoh. Kita yang harus beribadah dengan benar. Artinya ya ikut ibadah setiap hari, ikut doa. Pokoknya kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nah anak kita melihat kita menjadi contoh atau teladannya. Sehingga pada akhirnya anak kita juga ikut jejak kita. Nah itu yang benar. Jadi sekali lagi, keselamatan itu bersifat pribadi, person. Tidak bisa ditanggung renteng tadi. Kalau suami rajin ke gereja misalkan, sebagai pelayan misalkan, tapi isinya tidak. Ketika ditanya, ya pokoknya saya support papa sajalah. Oh enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa demikian. Ya, jadi harus masing-masing saudara punya kerinduan dan cinta kepada Tuhan, dan kemudian saudara bertindak, saudara mencari Tuhan, saudara terus menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang benar. Ya, jadi keselamatan itu person, masing-masing pribadi. Oke, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu itu harus berjaga-jaga, seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia mempersiapkan diri dengan baik. Nah yang berikutnya, ciri yang kedua, ya, mempersiapkan diri atau berkemas-kemas dengan benar, yaitu siap kehilangan nyawa setiap hari. Kehilangan nyawa itu, ya, nyawa itu suke, jiwa, soul. Artinya Bapak Ibu, di dalam jiwa itu ada pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan itu melahirkan kehendak. Jadi kalau saudara siap kehilangan nyawa setiap hari itu, artinya saudara itu harus mematikan pikiran dan perasaan kita sendiri, dan kemudian kita gantikan dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti terdapat di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita melahirkan kehendak yang benar. Jadi kalau saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, itu artinya saudara itu bisa berjalan bersama dengan Bapa di surga. Sebab Tuhan Yesus sendiri jelas mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini pasti sama. Seperti yang pernah dilakukan Tuhan Yesus Kristus semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Tetapi kan biasanya orang itu mau-maunya sendiri, sesuai dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Mereka itu berbuat sesuatu seperti ya maunya sendiri. Tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, kita itu sering jatuh oleh karena pikiran dan perasaan kita sendiri. Yang seringkali kita turuti, yang seringkali kita umbar. Padahal kita itu bisa jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan itu oleh karena keinginan kita. Maka Bapak Ibu harus berusaha bagaimana ya kehilangan nyawa itu setiap hari. Kita kenakan
pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita, supaya saudara dan saya ya tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan yang membuat saudara dan saya itu susah hidupnya. Orang itu kalau punya banyak keinginan itu pasti susah hidupnya. Karena keinginan itu seperti minum air laut. Ya, minum air laut itu walaupun saudara haus, seberapa banyak air yang saudara minum, itu saudara tetap akan haus. Ya, minum air asin itu membuat seseorang itu tidak terpuaskan dahaganya. Jadi, ya kita harus siap. Karena kita mau berkemas-kemas dengan benar, ya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam diri kita masing-masing. Jadi kita matikan itu kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Di Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jelas. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jadi kita buang pikiran dan perasaan yang ada dalam diri kita, nah baru kita beroleh nyawa itu, yaitu pikiran perasaan Kristus ada di dalam diri kita, spiritnya ada dalam diri kita. Sehingga setiap tindakan kita itu berkenan kepada Allah Bapa di surga. Karena apa? Karena bukan pikiran dan perasaan kita yang kita mainkan. Yang saya katakan melahirkan kehendak itu. Jadi kehendak kita itu akhirnya selaras dengan kehendak Bapa. Karena kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, yang berikutnya, yang ketiga. Bagaimana saudara dan saya mempersiapkan diri atau berkemas-kemas secara benar? Yaitu saudara dan saya memikirkan perkara yang di atas. Bapak Ibu memikirkan perkara yang di atas itu, ya bukan berarti Bapak Ibu meninggalkan segala aktivitas yang kita jalani. Kalau Bapak Ibu masih bekerja, ya tetap bekerja dengan baik. Sebab bekerja itu adalah bagian hidup saudara yang harus saudara lakukan karena saudara harus bertanggung jawab. Kalau saudara misalkan punya usaha, tetap jalankan usaha itu. Nah, memikirkan perkara di atas itu adalah bagaimana saudara dan saya senantiasa, ya, seperti firman Tuhan juga ajarkan kepada kita, baik makan dan minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi senantiasa kita fokus dengan segala sesuatu yang kita kerjakan itu, ya, semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita, itu maksudnya. Jadi kalau kita bekerja, kita bekerja. Kita di sana menjadi saksi, kita di sana menjadi berkat, bahkan apa yang kita peroleh dari pekerjaan itu bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Misalkan kita menolong orang, membantu orang, dan lain sebagainya. Nah, itu memikirkan perkara yang di atas. Sebab apa? Sebab kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kalau di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-2, ya kita baca dari ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ini sementara, yang kelihatan itu sementara, Bapak Ibu. Sedangkan yang tak kelihatan itu di atas itu kekal. Itulah yang harus kita pikirkan. Karena di sanalah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kalau kita memikirkan perkara di atas, kemudian saudara dan saya tidak bekerja. Atau meninggalkan pekerjaan. Atau meninggalkan aktivitas. Tidak, Bapak Ibu. Tetap kita bekerja, karena itu sebagai tanggung jawab kita.
Tetapi kita memikirkan perkara di atas. Seperti yang tadi saya katakan, baik makan, minum, dan melakukan sesuatu itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh itu sebagai alat kita, sebagai sarana kita, untuk kita mempermuliakan Tuhan, itu memikirkan perkara yang di atas. Ya. Jadi tetap bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sebagai karyawan ya jadilah karyawan teladan, karyawan yang baik. Itu bagian daripada memikirkan perkara yang di atas. Kalau saudara berdagang, berdagang yang jujur. Ya, berdagang yang jujur, menjadi pedagang yang bisa dicontoh oleh pedagang-pedagang yang lain. Menjadi pedagang yang bisa diteladani oleh pedagang-pedagang yang lain. Itu memikirkan perkara yang di atas. Sebab saudara mempergunakan sarana itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kan menjadi saksi itu artinya saudara hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita peragakan kehidupan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Itu menjadi saksi. Nah menjadi saksi itu kan sama. Artinya saudara itu memikirkan perkara yang di atas. Nah itulah persiapan kita. Itu cara-cara kita berkemas-kemas. Dan menjadi salah satu ciri orang yang berkemas-kemas. Yaitu memikirkan perkara yang di atas. Bapak Ibu harus memikirkan hal ini. Terus, sebagai ibu rumah tangga, ya di tengah keluarga, saudara jadi saksi, jadi contoh. Itu memikirkan perkara yang di atas. Saudara sabar, saudara lemah lembut, saudara murah hati, ya saudara tidak sombong. Itu jadi saksi. Itu memikirkan perkara yang di atas, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya belajarnya kan dari perkara-perkara yang kecil dulu. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Itu kan bisa kita lakukan dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Nah oke, yang keempat, ya, yang berikutnya. Saudara dan saya tidak terikat lagi dengan harta dunia. Kita tidak terikat lagi dengan harta dunia. Nah kita akan melihat contoh, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Terdapat di dalam Injil Matius pasal 19, kalau Injil Markus di pasal yang ke-10. Tetapi kita mau melihat di Injil Lukas, yaitu pasal 18, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, ini orang muda, ya dia sebagai pemimpin, sekaligus ia kaya. Nah, ketika pemuda ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berlari, dia mengejar Tuhan Yesus, kemudian dia berlutut di hadapannya dan bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat yang ke-23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ya perkataan Tuhan Yesus, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak. Kenapa dia sangat sedih? Karena hatinya terikat kepada harta itu. Nah, Bapak Ibu, kalau orang mau berkemas-kemas, dia harus melepaskan seluruh ikatan yang ada dalam hidupnya. Apapun ikatan itu. Mungkin ikatan harta, benda yang ia miliki, mungkin rumah yang Bapak Ibu miliki, mungkin mobil mewah yang Bapak Ibu miliki, mungkin emas berlian permata yang Bapak Ibu miliki, atau mungkin yang lainnya.
harta yang lain, saya nggak tahu. Atau mungkin hobi-hobi yang masih Bapak Ibu miliki, itu juga ikatan. Dan kalau seseorang masih terikat dengan sesuatu, orang masih terikat dengan apa yang ada di bumi ini, dia tidak akan bisa berkemas-kemas. Dia tidak akan bisa mempersiapkan diri. Ya, ingat, kalau sekarang Bapak Ibu masih merasa ada yang mengikat hidupmu, bertobat sekarang. Sebab saudara tidak akan bisa berkemas-kemas kalau masih terikat. Buktinya orang muda ini loh Bapak Ibu, dia sudah melakukan seluruh perintah Allah. Ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah katanya kepada Tuhan Yesus. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia mau berkata kepada Tuhan Yesus, kurang apa Tuhan? Semuanya itu sudah aku lakukan, ini loh buktinya. Kurang apa? Tapi Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi. Masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah semua itu kepada orang miskin. Kemudian, apa? Datang kemari, ikut aku. Tapi orang muda yang kaya, yang sekaligus sebagai seorang pemimpin itu, menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Itu. Terikat. Ya Bapak Ibu, ingat baik-baik, jangan terikat. Lepaskan ikatan yang ada dalam dirimu. Sebab ikatan yang ada dalam dirimu itulah yang menjadi penghalang untuk berkemas-kemas. Bapak Ibu tidak akan bisa berkemas-kemas kalau masih terikat oleh sesuatu. Dan itu tragis. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, kata Rasul Paulus, sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Waktu di situ kairos, momentum, kesempatan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara, ya jantung saudara masih berdetak, nadi saudara masih berdenyut, saudara masih bisa bernafas, masih bisa menikmati keindahan dunia. Artinya saudara masih sehat, ya masih kuat, apalagi yang muda-muda ini. Ayo pergunakanlah waktu yang ada. Jangan ditunda. Ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali Bapak Ibu. Oh ini 4 ya, 2 kali. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan itu hanya datang sekali dalam hidup ini. Seperti hari ini kan kesempatan. Kalau kita diingatkan itu ya hari ini. Kita tunda aja Pak, besok aja mungkin. Kita nggak tahu. Ya seperti orang kaya yang bodoh itu. Orang kaya itu kan seharusnya pinter. Iya kan? Ya pasti pinter berhitung. Ya bisa kaya dia. Pasti pinter berdagang. Buktinya bisa mengumpulkan panennya begitu banyak. Sampai pada akhirnya dia mengatakan dia akan membangun lumbung. Dan kemudian berkata kepada jiwanya, kalau sudah terkumpul, ada padamu banyak makanan, bersenang-senanglah, ya nikmatilah. Tapi kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, hai orang yang bodoh, orang kaya yang bodoh, malam ini juga aku ambil nyawamu.
Sama, kita menolak ini. Tiba-tiba hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Coba gimana? Loh Pak, tapi kan gimana? Ya masih ada kesempatan lah saudaraku. Makanya jangan ditolak. Ya tapi kalau malam ini tiba-tiba Tuhan panggil gimana Pak? Apa keburu? Ya jangan berpikir begitu. Yang penting ayo lakukan seakan-akan hari ini hari yang terakhir dalam hidupmu. Sehingga engkau serius. Sehingga engkau sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Sehingga kita serius berkemas-kemas. Ya, kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang terakhir, wah kita akan melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. Anggap ini yang terakhir. Memang kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu waktunya kapan akan datang. Ya, seperti gadis yang berjaga-jaga itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kapan mempelai akan datang? Coba kalau nggak siap-siap, dia kan nggak tahu mempelai akan datang kapan. Kok dia berani-beraninya tidak membawa persediaan minyak 5 gadis bodoh ini? Kan celaka. Coba kalau dia bawa minyak. Dia pasti masuk bersama dengan 5 gadis bijaksana itu. Iya kan? Dia akan bersama dengan mempelai. Nah sama. Kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan diri dari sekarang, nanti kalau sudah waktunya kita dipanggil, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan tahta Allah Bapa di surga. Bagaimana? Tidak ada kesempatan lagi loh Bapak Ibu. Kalau sekarang masih ada kesempatan. Kalau nanti, nehi, tidak ada kesempatan. Ya, ora ono kesempatan maneh. Wes entek waktune. Coba. Mau nangis kayak apa juga nggak bisa. Wis telat, terlambat, tulit. Ya, ora iso dibaleni meneh. Tidak bisa kembali lagi kita, Tuhan kasih kesempatan lagi, wis ora iso. Nggak bisa. Ayo Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita mulai saat ini. Kita mau berkemas-kemas. Ya, berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, dari hari lepas hari kita harus berjaga-jaga. Kita siap kehilangan nyawa setiap hari. Kemudian Bapak Ibu juga selalu memikirkan perkara yang di atas. Dan yang terakhir, jangan terikat dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, mari kita berjuang bersama Bapak Ibu. Supaya nanti kita bisa berjumpa di kerajaan Allah Bapa di surga. Ya, untuk seluruh jemaat di GSKI Rehoboth Surabaya. Itulah harapan saya, itulah kerinduan saya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa di bumi, tapi kita bisa berjumpa di surga. Itu yang penting, itu yang utama. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau mengingatkan kepada kami. Untuk kami mempersiapkan diri, berkemas-kemas untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa, ajar terus kami, bimbing terus kami, pimpin terus kami melalui kebenaran firman-Mu yang senantiasa diberitakan melalui mimbar di GSKI Rehoboth Surabaya. Bapa, berkati Pak Kasan bersama dengan istri dan putra-putrinya dan juga seluruh aktivis pengerja yang ada di GSKI Rehoboth. Bila gereja ini boleh menjadi saksi di sekitar Surabaya, bahkan sampai di Surabaya sekitarnya, di luar kota, bahkan di Jawa Timur, Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua
mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.